kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada petang sore hari ini ya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kembali bagi kami untuk boleh kami beribadah kepada Engkau. Tuhan, tolonglah kami semua, anak-anak-Mu yang hadir saat sore hari ini, maupun juga ibu-ibu, bahkan setiap yang mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui streaming ya Tuhan. Tolong mereka singkapkan rahasia-rahasia kebenaran-Mu, sehingga boleh mereka mengenal Engkau dan Engkau menyatakan belas kasihan-Mu kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan pada petang sore hari ini. Amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu, selamat petang ibu-ibu. Salam. Baik ibu-ibu yang hadir di tempat ini maupun juga ibu-ibu yang sedang berada di rumah. Nah, pada kesempatan petang sore hari ini mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Markus pasalnya yang ke-8 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26. Markus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-26. Jikalau sudah semua ibu-ibu, saya bacakan buat ibu-ibu sekalian demikian kebenaran firman Tuhan. Markus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-26. Bunyi kebenaran firman Tuhan berkata demikian. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Ayat yang ke-25, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, khususnya ibu-ibu, pada petang sore hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Markus ini ibu-ibu ya. Tidak secara kebetulan sebenarnya, tidak secara kebetulan. Tentunya ada satu tujuan sehingga Markus meletakkan saudara kisah ini di tengah-tengah saudara ya. Tentang kisah apa? Yaitu tentang kisah orang buta yang disembuhkan ini saudara ya. Jadi ada tujuannya, ada maksud dan tujuan dari Markus ketika dia menulis kebenaran firman Tuhan ini saudara. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat saudara, banyak orang senang biasanya ya. Di dalam kehidupan ini banyak sekali orang yang senang memilih proses yang instan untuk segala sesuatu, bukan? Itu enggak? Contohnya ya, wah kalau kita berdoa langsung pinginnya apa? Langsung
waras kalau umpamanya ada yang sakit umpamanya. Kalau umpamanya ada yang kita sedang di dalam pergumulan, pengen kita itu langsung berdoa, langsung juga pada saat yang sama langsung terjadi sesuatu hal yang kita inginkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini saudara, kita melihat bagaimana orang yang buta itu tidak langsung dicelikan mata hatinya sebenarnya. Ada prosesnya. Tetapi bukan berarti saudara kalau kita melihat hanya di dalam kisah ini saudara ya, di dalam kisah ini. Tetapi saudara kalau hal-hal yang lain ada yang langsung loh saudara. Tetapi di dalam proses ini atau di dalam orang buta ini saudara, ono proses saudara ya. Jadi tidak langsung gitu saudara ya. Alkitab mencatat demikian, bahkan Markus mencatat hal ini. Memang ada tujuan dari apa yang disampaikan oleh Markus atau melalui firman Tuhan yang disampaikan melalui Markus saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuannya apa sebenarnya? Dia mau mengajarkan sesuatu. Supaya apa saudara? Lewat orang buta ini, orang lain itu melihat nantinya tidak hanya memahami tentang mukjizatnya, sehingga boleh mereka memahami tentang Kristus secara dangkal. Mereka memahami Kristus secara dangkal. Jadi saudara, itu sebabnya di dalam kebenaran firman Tuhan ini sebenarnya ada tujuan sehingga orang buta ini tidak langsung disembuhkan oleh Tuhan, tetapi ada prosesnya, ada waktunya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang hadir saat itu melalui orang buta ini, Tuhan kita Yesus Kristus itu memberikan satu pelajaran atau pengajaran, sehingga mereka itu tidak memahami Tuhan kita Yesus Kristus itu, mereka mengenalnya hanya sebagai pembuat mukjizat saudara. Bahaya enggak kalau seperti itu? Bahaya loh saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan atau ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, supaya apa? Jangan sampai orang-orang itu memberikan atau memiliki pemahaman yang dangkal tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Jadi lewat peristiwa ini saudara, atau lewat penyembuhan orang ini yang butuh proses itu, dia memberikan satu pelajaran kepada siapa? Kepada banyak orang yang hadir, yang sedang menyaksikan, bahwasanya jangan sampai mereka mengenal Tuhan Yesus hanya sekedar pembuat mukjizat. Jadi ada yang jauh lebih penting. Apa itu saudara? Bahwa supaya mereka mengenal Kristus, yaitu Mesias. Ini penting saudara. Kok bisa kita tahu hal itu saudara? Kan tentunya kita berkata tahu. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat di dalam Alkitab kita, di dalam Markus pasal yang pertama. Nah, pasal pertama ayat yang pertama. Makanya di dalam setiap mukjizat itu sebenarnya dia sedang menyatakan supaya mereka mengenal siapa dia. Bukan hanya sekedar pembuat mukjizat, tidak hanya sekedar untuk memberikan kesembuhan, tetapi ada yang jauh lebih penting dalam setiap peristiwa yang dia kerjakan atau setiap karya yang dia kerjakan dalam kesembuhan atau dia menghidupkan orang mati, supaya apa? Lewat peristiwa itu yang dia kerjakan, lewat karyanya itu mereka mengenal dia, tidak hanya sekedar penyembuh seseorang, tetapi ada yang jauh lebih penting. Apa itu? Kalau kita melihat di dalam Markus pasal yang pertama yang berkata demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Oke Bu ya. Apa yang ditulis di situ? Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Maksudnya apa? Jadi lewat peristiwa yang terjadi itu, orang-orang itu dicelikan mata hatinya, yang buta, yang belum mengenal Kristus itu, mereka boleh mengenal Kristus itu, dia adalah anak Allah. Oke ibu-ibu ya.
Jadi ini yang jauh lebih penting. Kalau kesembuhan itu hanya sebagai sarana untuk apa? Supaya mereka mengenal dia bahwa dia adalah anak Allah. Maka tidak heran saudara, di dalam bagian firman Tuhan tadi, dia mengatakan tadi di dalam peristiwa itu Tuhan kita Yesus Kristus lewat daerah Bethsaida. Nah, masyarakat daerah itu hanya senang melihat mukjizat saudara ya. Tidak ubahnya zaman sekarang. Ubahnya zaman sekarang. Banyak orang itu hanya tertarik apa? Mukjizatnya saudara. Hal-hal yang spektakuler. Hal-hal yang dianggap supranatural. Ya. Hal-hal yang wow gitu saudara ya. Hal-hal yang menakjubkan. Jadi orang itu sebenarnya banyak orang itu hanya tertarik kepada apa? Kepada hal-hal yang wow, yang mengejutkan, sesuatu yang menakjubkan di matanya. Tetapi itu sebabnya saudara, Tuhan kita Yesus Kristus tidak hanya dia tidak mau atau tidak ingin orang-orang itu mengenal dia hanya sekedar pembuat mukjizat. Tuhan kita Yesus Kristus tidak hanya supaya orang itu tidak hanya sekedar memiliki pemahaman yang dangkal bahwasanya mereka mengenal dia sebagai penyembuh saja. Tetapi lewat itu ia mau supaya mereka mengenalnya sebagai Allah, sebagai anak Allah atau sebagai Mesias. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, ada seorang buta tadi dibawa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi berapa teman-temannya itu berharap dia akan dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu di dalam bagian tadi ayat 22 ya, kalau kita melihat tadi. Ayat 22, coba dilihat sekali lagi ibu-ibu ya. Ayat 22 itu dia berkata demikian ya. Pasal 8 ayat 22 dia berkata demikian. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Bethsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Saudara, di dalam peristiwa itu saudara, teman-temannya itu bawa orang buta ini kepada siapa tadi? Kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu orang-orang itu apa? Memohon supaya apa? Supaya orang itu dijamah atau disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kenyataannya bagaimana saudara? Kenyataannya bagaimana? Lalu dia menjawab enggak orang-orang itu? Lalu atau dia langsung sembuhkan orang itu enggak kira-kira? Menurut ibu gimana? Gimana? Tidak ya? Apa yang dia bilang? Ayatnya yang ke-23 ya ibu. Ayat 23 itu, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Ya, betul ya ibu ya. Lalu bagaimana? Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertama Tuhan kita Yesus Kristus membawanya atau membawa orang buta itu keluar kampung. Saudara, kemungkinan saudara tujuan Tuhan Yesus membawa orang itu keluar kampung supaya apa? Supaya menghindari pemberitaan yang tidak tepat akan pekerjaannya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi tujuan daripada Tuhan Yesus itu dia bawa keluar kampung supaya apa? Supaya lewat orang ini nanti kan biasanya punya pemikiran, punya pengertian. Oh iya, Yesus loh itu ya, itu loh yang menyembuhkan. Betul saudara? Padahal ada yang jauh lebih penting tadi supaya apa? Supaya mereka beriman bahwa dia adalah anak Allah. Bukan hanya sekedar dia seorang penyembuh atau seorang
yang bisa melakukan sesuatu keajaiban. Tetapi yang jauh lebih penting tadi apa ibu-ibu? Dia adalah anak Allah atau Mesias yang telah menjadi manusia. Jadi saudara, itu sebabnya saudara, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan ini saudara, Tuhan kita Yesus Kristus bawa orang itu keluar. Supaya apa? Supaya orang banyak itu yang berduyung-duyung, yang hadir menyaksikan itu, jangan salah pengertian mereka tentang keberadaan siapa? Itu tentang keberadaan dan karya atau yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sampai mereka mengatakan hanya sekedar penyembuh. Tidak hanya sekedar dia pembuat mukjizat. Tetapi ada yang jauh lebih dan penting dari itu, yaitu dia adalah anak Allah. Saudara, bisa enggak kita terjebak di dalam pemahaman seperti ini enggak? Bisa enggak? Seperti banyak orang itu loh saudara. Bisa loh saudara. Ya pokoknya aku datang kepada Yesus, Tuhan Yesus tolong sembuhkan aku. Itu aja, sudah. Banyak orang Kristen seperti itu. Mereka datang kepada Yesus supaya hanya sekedar untuk mereka disembuhkan, ditolong. Salah enggak itu? Enggak salah saudara. Tetapi saudara, kita sebagai orang-orang percaya, tidak hanya saja kita percaya dia seorang penyembuh itu, tetapi ada yang jauh lebih penting dari itu. Bahwa ketika kita datang kepada dia, memang dia adalah Allah yang telah menyelamatkan kita. Dia adalah anak Allah yang dari surga turun dari surga turun ke dalam dunia ini, menghampiri kita. Itu yang jauh lebih penting. Itu sebabnya saudaraku, di dalam kisah ini dia memberikan satu pelajaran, jangan sampai orang-orang lain itu memiliki pemahaman yang dangkal tentang dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan yang baru kita renungkan ini sungguh indah sekali. Dia berkata di dalam ayatnya yang ke-23 tadi, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Dia meyakinkan orang itu, "Sudahkah kau melihat sesuatu?" Lalu kata orang itu di dalam ayatnya yang ke-24, orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon." Jadi tidak tuntas ya saudara, betul ya? Apakah Tuhan Yesus kurang kuasa? Ya banyak kenyataannya. Ada yang disembuhkan dari lumpuh kok langsung hanya dengan perkataannya sembuh, langsung sembuh. Tetapi di dalam keadaan orang ini, di dalam kasus ini tidak langsung loh saudara. Makanya tadi dari awal saudara, ada tujuan dan maksud Tuhan ya. Jadi di dalam setiap mukjizat atau setiap peristiwa atau setiap yang dia kerjakan ada tujuannya. Jadi tidak hanya sekedar mengumbar mukjizat saudara ya, seperti kita lihat sekarang ini. Tidak saudara. Ada tujuan lewat mukjizat yang dia kerjakan. Ada yang hendak dia sampaikan kepada mereka. Ada yang hendak dia singkapkan lewat mukjizat-mukjizat yang terjadi. Jadi bukan bukan itu loh ibu-ibu. Bukan di obral ya saudara. Bukan seperti itu saudara ya. Tapi ada tujuan atau maksud Allah lewat mukjizat itu supaya boleh mereka mengenal siapakah dia sesungguhnya. Ini penting. Makanya nanti ibu-ibu ya, lewat di dalam pengakuan Petrus itu nantinya. Siapa dia ini? Ya.
Nanti di rumah dibaca itu saudaraku. Khususnya nanti di dalam pengakuan Petrus itu saudara, di dalam pasal 8 ayatnya yang ke-29. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah siapa? Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kenapa itu ya? Betul enggak? Seharusnya kan Tuhan Yesus juga biasanya supaya mereka beritakan. Kenapa ya? Kenapa ibu-ibu? Betul enggak ya? Kenapa dalam peristiwa ini ya melarat murid-muridnya ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias. Justru sebaliknya, dia bilang, lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Saudara, setidaknya itu sebenarnya supaya apa? Karena sebentar lagi akan Kristus itu mati. Jadi saudara, kalau mereka sudah menyaksikan nanti kematian Tuhan kita Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, lalu dikuburkan, mati dan bangkit di antara orang mati, barulah ada semua mereka menyaksikan hal itu kepada siapa? Kepada banyak orang. Untuk sekarang jangan sampai mereka beritakan, kalau umpamanya mereka beritakan, itu kan belum Tuhan Yesus mati toh, mengalami penderitaan. Yang mereka saksikan apa biasanya? Apa yang sedang mereka saksikan di dalam pelayanan Tuhan Yesus? Apa yang mereka sedang saksikan? Hanya ini loh, jangan sampai salah. Jangan beritakan untuk sementara, jangan. Kenapa? Karena yang kamu lihat ini sekarang hanya kesembuhannya. Jadi kamu bisa menyampaikan sesuatu yang salah kepada orang lain tentang siapa? Tentang pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Jangan sekarang, jangan. Ada saatnya nanti. Setelah mereka menyaksikan seluruh rangkaian yang terjadi tentang apa? Pribadi Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Mesias. Ini penting saudara. Itu sebabnya dalam bagian ini. Nah, kita kembali di atas tadi saudara ya. Lalu dikatakan Tuhan Yesus tadi memasukkan ludahnya sebagai gambaran satu obat itu sebenarnya atau media untuk orang itu dan memegangnya. Saudaraku, yang dikasih Tuhan di dalam ayat yang ke-24, kali ini dia bisa melihat namun masih samar-samar. Orang itu masih samar-samar. Masih belum jelas matanya di dalam ayat 24. Namun saudaraku, orang buta itu pasti kaget karena sentuhan pribadi yang Yesus lakukan dan mulai kelihatan hasilnya. Saya percaya hal itu saudara, ketika samar-samar sentuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus itu dia rasakan di dalam dirinya. Coba bayangkan selama ini gelap gulita yang terjadi, lalu ketika Tuhan ajak dia, lalu dia pegang tangan orang itu, lalu dia meludahinya, dia mengoleskan matanya, dia ngajar, ayo lihat. Saya percaya bahwa jamahan itu pertama pun dia walaupun samar-samar di dalam proses kesembuhan itu luar biasa loh saudara. Tentunya dia butuh, Tuhan Yesus butuh iman, keyakinan terhadap Kristus yang sedang berhadapan dengan dia. Tuhan Yesus merindukan semua orang yang menyaksikan itu pun juga supaya mereka memiliki iman kepada Mesias itu. Itu sebabnya saudara, kalau kita melihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini saudara, maka tidak heran saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwasanya mereka itu memang di daerah itu, masyarakat itu mereka hanya tertarik pada mukjizatnya. Mereka tidak pernah menaruh iman, pengharapan mereka kepada Mesias.
tidaklah salah saudara, bahkan sangat tepat Tuhan Yesus Kristus itu memperlihatkan hal itu kepada mereka supaya tidak hanya sekedar mereka tertarik kepada pekerjaan-pekerjaannya, tetapi mereka bisa mengenal Dia sebagai Mesias. Saya percaya orang buta itu kaget karena sentuhan pribadi dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah Ia lakukan kepada orang itu. Alkitab mengatakan lalu Yesus meletakkan tangannya pada mata orang itu. Kali ini dia sudah dapat melihat dengan jelas. Di dalam ayatnya yang ke-25. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesembuhan ini menolong pertumbuhan orang buta ini. Bukan hanya fisiknya disembuhkan, tetapi juga rohaninya dicelikan. Ini yang penting. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian Yesus melarang tadi masuk ke kampung Betseda. Di dalam ayat yang ke-26. Tujuannya apa? Tujuan Tuhan kita Yesus Kristus itu jelas, yaitu untuk apa? Untuk menghindari penyimpangan berita yang diciptakan oleh beberapa orang yang senang dengan mukjizatnya. Itu hanya itu sebenarnya. Dia menghindari hal itu. Namun saudara, sekali lagi, kuasa Tuhan itu dicurahkan apabila ada iman dalam diri orang tersebut. Tuhan tidak ingin penyembuhannya itu menjadi pertunjukan umum. Tidak. Dia mau saudara, kuasa Tuhan itu dicurahkan kepada siapa tadi? Orang-orang yang beriman kepada Dia, yang mengenal Dia secara benar, mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi Tuhan itu tidak sedang mengumbar saudara, mempertontonkan kehebatannya, bukan. Memang Dia ada Allah kok. Tapi Dia sedang mengajar setiap orang. Dia mau mengajar setiap kita. Untuk apa? Supaya kita mengenal Dia dengan baik dan benar. Mengenal Dia sebagai Tuhan, mengenal Dia sebagai anak Allah, mengenal Dia sebagai Mesias yang datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Maukah kita, ibu-ibu, percaya kepada Dia? Tidak hanya sekedar kita tertarik kepada hal-hal yang spektakuler itu. Tidak, tetapi kita lebih tertarik kepada siapa? Kepada pribadinya. Tuhan akan menolong setiap kita hari demi hari. Di tengah-tengah kekalutan hati kita, di tengah-tengah mungkin berbagai macam situasi peristiwa yang sedang terjadi di dalam hidup ini. Mari kita menaruh iman dan pengharapan kita kepada Dia, bahwasanya Dia adalah anak Allah. Dia adalah Mesias yang dapat menyelamatkan kita, bahkan satu-satunya yang menyelamatkan kita dari belenggu kuasa kegelapan itu yang membawa kepada kebinasaan. Orang ini sudah dicelikan mata jasmaninya dan juga mata rohaninya, saudara. Maka tidak heran saudara, ketika melihat hal itu saudara, para murid-murid itu bagaimana saudara? Mulai kaget saudara, khususnya di dalam ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30 itu. Saya bacakan aja untuk menutup renungan singkat kita pada malam hari. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang siapakah aku ini? Ya, jadi mereka berdialog loh saudara. Ketika Dia melakukan hal itu, peristiwa penyembuhan pada orang buta itu, mereka berjalan ke kampung-kampung, tentunya apa? Mengabarkan tentang Injil Kristus. Di tengah jalan Ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang siapakah aku itu? Menurut
orang siapa? Nah, lalu bagaimana saudara? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Itu kata orang loh saudara. Lalu bagaimana? Lebih lanjut bagaimana saudara? Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Nah ini penting saudara ya. Jadi kalau umpamanya kamu mendengar dari perkataan orang tentang aku, itu siapa? Macam-macam ya saudara. Kalau bilang Yohanes Pembaptis, wah itu orang hebat itu, yang dipakai oleh Tuhan. Mereka bilang lagi apa? Elia. Nah itu tokoh-tokoh perjanjian lama juga, yang hebat, yang dipakai oleh Tuhan dengan ajaib. Lalu ya bagaimana? Menurut kamu itu siapa saya? Ini penting saudara, untuk mengetahui tentang apa? Tentang iman para murid-murid itu. Sejauh mana kamu mengenal aku? Itu yang jauh lebih penting. Kalau umpamanya kata orang, kamu dengar dari orang, lalu menurut kamu siapa? Ini penting saudara. Kenapa? Karena ini adalah relasi pribadi, pengenalan kamu antara dengan Tuhanmu. Di dalam ayat 29, ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Saudara, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan, kalau umpamanya kita melihat bahwasanya pernyataan Petrus itu pun kira-kira dia yang berkata-kata itu sehingga keluar dari mulutnya, bukan sebenarnya. Tetapi itu dari Allah yang bekerja di dalam hatinya, lalu dia mengungkapkan, memberikan satu pengakuan karena memang itu dikerjakan Allah di dalam dirinya. Oke Ibu. Jadi kalau umpamanya kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah Mesias, itu bukan karena kita tahu Dia loh saudara, bukan. Tapi karena pekerjaan Allah, Dia bekerja di dalam hati dan pikiran kita, bahkan dalam hidup kita, sehingga boleh kita mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Makanya kalau umpamanya ibu-ibu, biasanya di dalam Injil Yohanes itu, maka yang mengerjakan itu dalam diri kita, siapa? Roh Kudus, sehingga membawa kita sadar siapa diri kita, lalu kita membutuhkan Dia dan mengaku Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Coba lihat saudara ya, sungguh loh kita hanya mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Jadi bukan karena gagahnya dan hebatnya kita, atau bukan karena kita lebih baik daripada yang lain, tapi oleh karena kemurahan Tuhan, sehingga boleh kita dicelikan mata rohani kita, bukan mata hati kita, bukan hanya mata jasmani kita. Banyak orang yang terbuka matanya secara jasmani saudara, bisa melihat sekelilingnya, bisa melihat keajaiban-keajaiban, bisa melihat keagungan ciptaan Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal Kristus sebagai Mesias, sebagai anak Allah. Tapi puji Tuhan, kita saat ini boleh kita percaya kepada Dia oleh karena karyanya semata di dalam diri kita masing-masing. Maukah kita tetap percaya kepada Dia? Mau tetap kita setia kepada Dia? Bagi orang yang setia, Dia akan memberikan mahkota kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih petang sore hari ini Tuhan telah memberkati kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seterusnya kami serahkan kepada Ibu Rami Wijaya. Oh ya, ibu-ibu, minggu depan kita kembali beribadah di Komunitas